Video pembelajaran SKI kelas 10 semester 2 bab 6. Materi Sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia oleh Syarif Hidayanto SPDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat semua bukan? Tetap semangat ya dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala kegiatan kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Mengapa kita begitu penting untuk mempelajari tentang lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia? Nah, ada yang tahu? Nah, di sini kita akan ditunjukkan dan kita akan diberitahukan bahwasannya betapa luar biasanya Islam waktu itu. Umat Islam waktu itu sudah berhasil menginjakan kakinya di Andalusia Spanyol. Bahkan menyebarkan dakwah Islam sampai wilayah Andalusia Spanyol, yaitu di benua Eropa. Tapi sebelum mempelajari tersebut, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasannya setelah mempelajari materi ini, diharapkan kita mampu satu, menganalisis sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia dengan baik. Kedua, menyimpulkan sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia dengan baik. Ada yang tahu bagaimana lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia? Ada? Atau masih bingung? Oke, kalau masih bingung, kita cari tahu. Nah, lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia tidak terlepas dari keberadaan dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Karena dinasti Bani Umayyah Andalusia bermula dari dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Sekarang kita akan mempelajari tentang beberapa tahapan lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia dibagi ke dalam dua tahapan, yaitu yang pertama, penaklukan Andalusia, dan yang kedua, peran Abdurrahman I. Oke, kita akan langsung membahas tentang penaklukan Andalusia, tahap yang pertama. Penaklukan Andalusia diawali oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang kira-kira memerintah pada tahun 705 sampai 715 Masehi, yang merupakan khalifah ke-6 Daulah Umayyah di Damaskus, menunjuk Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara waktu itu. Nah, setelah itu Musa bin Nusair mengutus Tarif bin Malik untuk menyelidiki keadaan Andalusia saat itu. Setelah itu, Tarif membawa pasukan perang dan 500 pasukan berkuda melintasi selat yang terletak di antara Maroko dan benua Eropa. Kemudian, Tarif dibantu oleh Raja Julian dengan menaiki 4 buah kapal milik Raja Julian tanpa menghadapi perlawanan yang berarti. Kemudian Musa bin Nusair kembali membawa pasukan dalam jumlah yang lebih besar, yaitu kurang lebih 7.000 pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Pasukannya terdiri dari suku Barbar atau Berber dan orang-orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik untuk membantu Tariq bin Ziyad melakukan ekspansi ke Andalusia. Setelah itu, Tariq bin Ziyad membawa pasukannya menyeberangi selat yang kemudian terkenal dengan sebutan Selat Gibraltar atau Jabal Tariq. Dan pada akhirnya, kota-kota besar tersebut seperti Cordoba, Granada, dan Toledo jatuh ke tangan Muslim. Itu adalah tahap pertama, yaitu diawali dengan penaklukan Andalusia. Nah, pada tahap pertama ini, setelah Andalusia ditaklukkan, situasi politik dan perekonomian belum bertata dengan baik. Sering terjadi konflik internal yang mengakibatkan melambatnya kemajuan di segala bidang. Dan Islam di Andalusia belum memasuki kegiatan pembangunan dalam bidang peradaban maupun kebudayaan. Nah, tahapan yang kedua yaitu adanya peran Abdurrahman. Bagaimana Abdurrahman Ad-Dakhil bisa datang, bisa sampai ke Andalusia? Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil lolos dari kejaran tentara Bani Abbasiyah waktu itu yang memerangi Daulah Bani Umayyah. Dan akhirnya Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil lolos dan tiba di Andalusia. Walaupun dia dikejar-kejar waktu itu. Kemudian Abdurrahman mengambil kekuasaan di Andalusia dari Gubernur Yusuf Al-Fihr yang memerintah pada saat itu.
Setelah berhasil mengambil kekuasaan dari Gubernur Yusuf Al-Fihar, Abdurrahman Ad-Dakhil kemudian memproklamirkan berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia sebagai kelanjutan dari Daulah Umayyah di Damaskus. Nah, pada tahap kedua ini, umat Islam di bawah kekuasaan para amir dan mulai memperoleh kemajuan baik dalam bidang politik maupun peradaban. Amir pertama pada periode kedua ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, dan ia berhasil membawa kegemilangan Islam dan sukses mendirikan Masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Andalusia. Kesimpulan pada materi kita hari ini adalah satu, proses berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia dibagi menjadi dua tahapan. Tahap yang pertama yaitu diawali dengan dikirimnya pasukan oleh Musa bin Nusair ke Andalusia sampai berhasilnya pasukan Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia. Tahap yang kedua diawali dengan lolosnya Abdurrahman Ad-Dakhil dari kejaran tentara Bani Abbasiyah sampai ia memproklamirkan berdirinya Bani Umayyah di Andalusia. Alhamdulillah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.